Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan doa tadi kita dimudahkan untuk memahami segala pembelajaran, termasuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran kali ini kita alhamdulillah memasuki subtema 3, tematik 2, subtema 3. Tentang apa? Tentang menyayangi tumbuhan. Bisa diperhatikan di gambar ya. Di situ ada siswa-siswi yang sedang menyiram tumbuhan bunga gitu ya. Nah, kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Kita bisa makan sayur, kita bisa melihat keindahan taman gitu ya. Itu termasuk dari manfaatnya, manfaat tumbuhan terhadap manusia. Pembuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan tentunya ya. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Contohnya dengan kita merawat tumbuhan ya. Nah, ini tentang uji coba tentang tumbuhan tentunya ya. Petunjuk perawatan melati. Nah, di sini di nomor 1 tinggal disiapkan pecahan batu bara ya, berwarna merah atau pecahan genting. Kemudian disusun di dasar pot. Nah, kemudian tambahkan campurkan pasir atau tanah dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu merah tadi atau genting. Nah, ini bisa di Ananda semua baca sampai selesai. Nah, di sini ada sedikit latihan. Buatlah tanda centang di dalam kotak bila kalian menemukan kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati tadi. Jika misalkan nomor 1 batu bara merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot, tadi ada enggak? Ada, misalkan tinggal dicentang gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada ayo menulis. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya, yang paling paham. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Ya, terserah ya. Di sini lakukan wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya. Misalkan bisa mewawancari yang terdekat, misalkan ke orang tua, ya, misalkan mama, misalkan lebih tahu tentang perawatan bunga mawar misalkan, atau tanaman apa aja yang kalian pernah temui atau pernah kalian rawat, gitu ya. Nanti dituliskan di kolom ini. Kemudian selanjutnya di sini ayo mengamati. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Kalau sirih itu tumbuhnya suka merambat. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun yang runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar
2-5 cm. Jika daunnya diremas, maka akan keluar bau khasnya. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-teman belajar tentang garis bilangan. Nah, ini untuk pembelajaran matematikanya ya, tentang mengukur bilangan, tentang garis ukur bilangan. Nah, di sini kita amati bersama tentang garis ukur bilangan. Nih, di gambar yang pertama di situ ada 0, 1, 2, 3, 4 sampai 10. Itu garis bilangan mulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada bilangan di bawah ini. Nah, di sini ada huruf ya. Kira-kira di huruf ini harusnya angka berapa gitu ya. Nanti diisikan di titik-titik sebelah sini. Oke. Kemudian, sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan tumbuhan pohon sirih. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A atau pada angka 0. A itu 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B atau pada angka 2. Gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya. 0 ditambah 2. Jadi, posisi A ke B itu biasanya ngeloncat 2 bilangan. 0, kita diam di 0, loncat 2 bilangan, 1 dan 2. Jadi, tidak bisa 0 langsung ke 0 ke 1. Pastinya 0 langsung ke 2 itu meloncat. Contoh lainnya, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Nah, berarti asalnya 3 ditambah 2. Gitu. Jadi 5. Panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan. Berapa panjang pohon sirih? Ya, misalkan asalnya pohon sirih itu 4 panjangnya, 4 cm misalkan, atau di angka titik 4. Kemudian setelah beberapa waktu tumbuh gitu ya, tumbuh menjadi 7 satuan, maka 4 ditambah 7. Jadi panjangnya 11 gitu ya. Kemudian di sini selesaikan penjumlahan di bawah ini dengan menggunakan garis bilangan. 5 ditambah 2. Hasilnya berapa? 5. Kita berada di titik 5, kemudian ditambah 2. Jadinya berapa? Gitu ya. Kemudian 3 tambah 8, 4 tambah 4, dan seterusnya. Ini dikerjakan di rumah dan tetap dibimbing oleh orang tua. Di sini ada beberapa motif sejenis batik tumbuhan. Nah, dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu sukai? Apa yang menarik dari motif yang kamu sukai? Nah, nomor 1, motif mana yang paling kamu sukai? Boleh kalian buat angka, misalkan nomor 1 ini, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalian bisa dituliskan angkanya saja gitu ya. Apa yang menarik dari motif yang kamu sukai? Misalkan kamu menyukai di angka pertama, kira-kira apa nih sukanya gitu, karena apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, warna apa yang kamu gunakan untuk membuat gambar motif hias tumbuhan?
warna apa? Misalkan mau warna hijau. Kenapa? Karena tumbuhan itu berwarna hijau, misalkan gitu ya. Baik, di sini kita berkreasi ya. Kita bantu Siti membuat motif hias tumbuhan. Motif hias akan lebih indah bila diberi warna. Nah, kalian bisa menggambar di kolom ini apa aja, yang penting motif hias tumbuhan. Terus kalian boleh dikasih warna gitu ya. Oke, mungkin untuk hari ini Ustazah cukupkan sekian. Bila ada yang ingin tanyakan, silahkan nanti dihubungi via WA saja ya, via WhatsApp. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.